Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana sebuah tradisi kuno bisa berubah total waktu ia menemukan rumah baru? Nah, hari ini kita bakal ngebahas transformasi luar biasa dari sebuah festival Tionghoa di Indonesia. Pasti udah pada tahu lah ya sama yang namanya Tahun Baru Imlek. Tapi pernah nggak sih kepikiran soal acara puncaknya, grand finalenya gitu? Namanya Cap Gomeh. Dan ini bukan festival sembarangan loh, usianya udah lebih dari 2000 tahun. Bayangin aja, tradisi ini udah ada dari zaman dinasti Han di Tiongkok kuno. Nah, yang bikin seru, di Indonesia perayaan ini tuh bertransformasi jadi sesuatu yang benar-benar unik. Beda banget dari negara asalnya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya cap gomeh itu? Jadi namanya itu sendiri asalnya dari dialek Hokian. Cap itu artinya 10, go itu 5, dan meh itu malam. Kalau digabungin cap gomeh ya artinya malam ke-15. Kenapa? Soalnya perayaan ini jatuhnya pas banget di tanggal 15 bulan pertama kalender Imlek. Tepat di saat bulan purnama pertama di tahun yang baru. Secara tradisional, ini tuh jadi puncak sekaligus penutup dari semua rangkaian perayaan Imlek. Biasanya nih dirayainnya rame banget. Ada festival lampion yang bikin malam jadi terang benderang, terus makan bola-bola ketan manis yang kita kenal sebagai ronde atau yuan xiao, dan tentunya yang nggak boleh ketinggalan ada pertunjukan barongsai buat bawa hoki dan ngusir roh-roh jahat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya tradisi kuno ini bisa sampai dan berkembang pesat di Indonesia? Yuk, kita telusuri perjalanannya. Jadi begini ceritanya, tradisi ini dibawa sama para imigran Tionghoa yang datang ke Nusantara sekitar abad ke-18. Ratusan tahun lamanya, tradisi ini tumbuh dan mengakar kuat. Tapi perjalanannya nggak selalu mulus. Sempat ada masa sulit pas zaman Orde Baru. Tepatnya tahun 1967, ada instruksi presiden yang melarang perayaan Imlek dan Cap Gomeh di depan umum. Tapi untungnya, setelah reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut larangan itu di tahun 1998. Sejak saat itulah, festival ini hidup lagi, dirayain secara besar-besaran, dan jadi bagian dari kekayaan budaya kita semua di Indonesia. Oke, salah satu inovasi paling keren khas Indonesia itu datangnya dari dapur. Sebuah hidangan yang ceritanya soal persatuan. Kalau di Tiongkok, hidangan wajibnya itu bola ketan yang manis. Di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat peranakan Jawa, muncul satu hidangan yang benar-benar baru, lontong cap gomeh. Ini pada dasarnya adalah adaptasi masakan Jawa oleh masyarakat Tionghoa peranakan. Keren banget kan? Coba deh bayangin perpaduan rasanya. Ada lontong yang lembut, opor ayam yang super gurih, sayur lodeh yang kaya rempah, plus sambal goreng ati yang pedesnya nendang. Semuanya itu diaduk jadi satu dalam mangkuk. Wah, ini sih beneran simfoni rasa yang khas dan meriah banget. Eits, tapi ini bukan sekedar makanan keenak loh. Tiap komponennya itu penuh simbol. Bentuk lontong yang panjang, itu lambang umur panjang. Telur, simbol keberuntungan. Terus kuah opor yang kuning dari kunyit itu jadi simbol emas dan kemakmuran. Komplit banget kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Lontong cap gomeh itu bukan cuma soal rasa, tapi juga filosofi kebersamaan dan harmoni. Coba bayangin, di dalamnya ada unsur budaya Jawa dari lontongnya, Tionghoa dari bumbunya, bahkan ada sentuhan Eropa dari Belanda juga. Benar-benar sebuah hidangan pemersatu. Oke. Dari harmoni rasa di meja makan, sekarang kita pindah ke harmoni spiritual yang wow, gak kalah dramatis. Kita terbang ke Singkawang, Kalimantan Barat, di mana perayaan Cap Gomeh di sini mencapai puncaknya dalam sebuah ritual yang sangat mistis. Di sini nih, kita bakal kenalan sama yang namanya tradisi tatung. Istilah ini asalnya dari bahasa Hakka, yang artinya orang yang dirasuki dewa atau roh leluhur. Jadi, para tatung ini dipercaya punya kekuatan supranatural waktu mereka lagi dalam kondisi kerasukan. Asal-usulnya ini juga menarik banget loh. Tradisi ini ternyata dimulai di abad ke-18 di kalangan para penambang emas Tionghoa di daerah Monterado. Ceritanya, waktu itu lagi ada wabah penyakit yang mematikan. Dan mereka ngadain ritual tolak bala atau yang disebut tachiao buat ngusir roh jahat penyebab wabah. Nah, ritual inilah yang lama-kelamaan berkembang jadi tradisi tatung yang kita kenal sekarang. Prosesnya sendiri sangat sakral. Jadi, sebelum ritual dimulai, seorang tatung itu harus puasa dan menyucikan diri dulu berhari-hari. Baru deh, seorang pendeta bakal manggil roh dewa atau leluhur buat masuk ke tubuh mereka.
Nah, setelah dirasuki, tatung ini bakal diarak keliling kota. Tujuannya buat membersihkan kota dari semua energi negatif dan roh jahat. Puncak ritualnya ini, wah bener-bener sebuah tontonan yang luar biasa. Para tatung ini melakukan atraksi yang menantang nalar deh. Misalnya menusuk pipi pakai baja panjang, jalan di atas bilah pedang yang tajam, dan semuanya itu mereka lakukan tanpa terluka sedikit pun. Ini jadi perpaduan yang super unik antara kepercayaan Tionghoa dan spiritualitas suku Dayak setempat. Oke, dari lontong cap gome sampai tatung, mari kita tarik benang merahnya. Gimana semua ini menyatu jadi sebuah perayaan yang Indonesia banget. Jadi, coba kita lihat perbedaannya ya. Di negara asalnya, hidangannya manis. Di sini jadi gurih. Di sana ada festival lampion yang syahdu, di sini ada pawai tatung yang mistis dan penuh energi. Jelas banget kan, cap gome di Indonesia itu udah menempuh jalannya sendiri. Nah, apa yang kita lihat ini adalah contoh sempurna dari sebuah konsep penting, akulturasi. Akulturasi itu ketika sebuah tradisi dari luar datang, lalu dia menyerap dan berpadu dengan pengaruh lokal. Kayak dalam kasus ini budaya Jawa dan Dayak. Sampai akhirnya lahir lagi jadi sesuatu yang sama sekali baru dan unik. Inilah yang bikin cap gome di Indonesia itu spesial banget. Ini jadi bikin kita mikir ya, tradisi apa lagi ya yang bertransformasi setelah menemukan rumah barunya di berbagai belahan dunia? Ini nunjukin betapa dinamis dan indahnya sebuah budaya kalau mereka saling ketemu dan berinteraksi. Keren ya?